Annyeonghaseyo, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Balik lagi di episode baru RPUL. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin nih subunit selanjutnya dari EXO. Kan soalnya sebelumnya kan kita udah bahas soal EXO CBX ya, Chen Baekhyun Xiumin. Nah, siapa nih yang belum kita bahas? Betul sekali, yang bentar lagi mau datang ke Jakarta ya. Hari ini kita bakal bahas soal EXO SC atau EXO SC atau Sechan atau Sehun Channel ya. Nah, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu nih beberapa breaking news atau berita terbaru seputar EXO di minggu-minggu terakhir. Yang pertama, yang jadi topik pembicaraan kita hari ini ya, tentang EXO SC atau EXO SC. Nah, EXO SC ini yang back-to-back fancon in Jakarta ini, kemarin kan sempat kita tiketing war gila-gilaan banget gak sih? Itu sumpah aku waktu war bener-bener stres maksimal. Karena bener-bener apa ya, sengit banget. Tau gak kenapa sengit? Karena menurut aku ya, sepengetahuan aku, ini tuh satu-satunya fanconnya EXO SC di dunia. Pertama kali di Jakarta. Even di Korea, di Jepang, di China aja tuh belum ada fancon EXO SC yang back to back ini. Dan ini pertama kali di Jakarta. Makanya bayangin aja, kita war sama fans-fans luar negeri juga. Aku juga sempat lihat di TL tuh banyak yang kayak fans Korea, EXO Jepang, EXO-L. Bahkan EXO-L China juga ikutan war. Masuk ya, Sehun Bar, Chanyeol Bar. Ya mohon maaf nih, kita warnya sama satu dunia nih ya. Dan itu jam 12 tank kan tiketingnya. Itu jam 12 itu tuh langsung down servernya tiket.com tuh langsung error gitu karena banyak yang akses di saat yang sama gitu, mau dari aplikasi, mau dari website, di komputer gitu atau di handphone, itu sama-sama wah susah banget masuk ya guys ke servernya. Itu kayak bener-bener di detik yang sama jam 12 tank semua udah masuk gitu ke dalam servernya. Wah gila sih, itu gokil banget. I mean it's EXO ya kan, walaupun yang datang kayak tengannya cuma berdua nih EXO SC. Bayangin kalau misalkan nanti EXO Planet 6 tuh warnya bakal kayak apa guys. Pokoknya war kemarin nih bener-bener sungguh bikin stres seharian ya Yorobun ya. Karena aku sebenarnya itu aku udah ikut Just Tip, aku tapi war sendiri juga karena just in case gitu kan. Tapi sectionnya aku mau tuh dua-duanya nggak dapet. Jadi di Just Tip juga nggak dapet, di aku war sendiri juga apalagi nggak dapet. Jadi tuh aku awalnya ngincer yang send off karena aku ya pengen di send off kan, benefitnya udah ketahuan banget gitu. Terus kayak aduh yaudah deh cadangannya VIP, aku cari-cari. Buset banyak banget calo-calo yang naikinnya tinggi banget, nget buset dah. Terus kayak setelah aku pikir-pikir, ya kalaupun misalkan dapet VIP kan nggak ada benefit juga kan, nggak dapet send off kan, karena VIP send offnya bener-bener udah diborong guys. Jadinya ya yaudah deh aku akhirnya pilih platinum karena ya dipikir-pikir ya yang penting nonton dulu aja, nanti baru yang niatnya pas Planet 6. Kan ada juga nggak nih yang sepemikiran sama aku. Tapi asli aku kemarin sempat lihat juga di Twitter, mohon maaf nih agak-agak curhat-curhat sedikit ya, itu banyak banget yang baru 5 menit nih tiketingnya dibuka nih, jam 12.05 siang, itu tuh udah banyak yang WTS, banyak banget yang langsung jual tiket gitu kayak buset. Dan kayak banyakan tuh yang langsung ini loh, kayak ayo yang mau langsung aja yang bayar virtual account-nya. Jadi emang dia udah kelar nih tinggal bayar, udah check out tinggal bayar. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya ada orang yang mau beli, orangnya yang bayar gitu. Cuma kan kayak gimana ya gitu yang emang pengen nonton kan jadi gak bisa beli nih gara-gara banyak yang sengaja yang gak mau nonton malah beli tiket. Cuman ya sebenarnya fenomena kayak gini tuh udah banyak banget dari zaman dulu, dari zaman bahkan non K-pop pun kayak gitu guys. Namanya orang cari duit ya kan, ya nggak apa-apa sebenarnya, cuman ya agak-agak ngelus dada dikit ya. Karena emang bener-bener kalau soal tiketing tuh emang main hoki aja. Hoki mah cepet-cepetan guys. Jadi kalau emang lagi suwe, lagi nggak hoki ya gak dapet guys. Kalau kalian gimana nih, dapet gak section yang kalian inginkan? Kalian nonton juga nggak nih? Ayo dong tulis di bawah, siapa tahu kita bisa ketemuan nanti di hari H. Tapi ya kayak tiba-tiba banget gak sih EXO SC bikin fancon. Fuck ah, mau merilis sesuatu, atau mungkin pas Sehun kemarin yang datang ke acara yang di Central Park itu cuman ngetes ombak nih, ngelihat nih EXO-L Indonesia masih antusias apa enggak? Ya pasti masih ya bang nih, mohon maaf nih bang. Ya pokoknya kita doain aja semoga lancar-lancar sampai hari H konsernya ya Eri. Selanjutnya nih aku punya info, jadi Chanyeol kemarin tuh abis ngirim food truck support untuk Suho yang lagi syuting drama paling barunya nih, drama yang bakal dirilisnya. Itu lucu banget
banget, kayak dia nyediain ada churros yang kayak di story-nya Suho, di fotonya Suho, terus juga ada kayak kopi, minuman dan lain sebagainya untuk staff buat ya emang yang lagi mengerjakan projectnya juga gitu, kayak that's sweet. Terus ada kayak Suho yang fighting gitu. Dan masih soal Chanyeol. Chanyeol ini ada di magazine atau di majalah yang namanya Purple Pearl. Nah, ini tuh kayak majalah dari China gitu ya. Dan Chanyeol jadi covernya untuk edisi yang bulan ini nih, bulan Januari nanti. Itu fotonya cakep-cakep banget. Mohon maaf nih, kayak kita udah lama banget ngeliat Chanyeol photoshoot di magazine gak sih? Terus kayak tiba-tiba ada dan cakep banget, nget gila. Selanjutnya ada Uri Dio. Dio ini abis kelihatan nih kemarin-kemarin nih jalan-jalan di Jepang bareng gengnya nih, Hyungline. Ada Kim Woo Bin, ada Jo In Sung, ada Kwang Soo. Pokoknya emang gengnya itu musawo ya. Dan ini lagi jalan-jalan gitu di Jepang, kayak sempet ke kafe, terus jalan-jalan, kelihatan lah di jalan gitu kan, kayak dia lagi sama gengnya, sama Hyung-hyungnya itu. Terus dia juga bakalan ada di variety show-nya SBS yang paling baru. Nah, ini bareng Zico, bareng Crush dan lain sebagainya. Ini mohon maaf nih, Kyungsoo Far Show. Kita agak-agak kayak, dia bakal ngapain ya kan? Kadang-kadang dia kan kalem banget ya. Cuman ngelihat temen-temennya yang ada di Far Show-nya kayak Zico tuh, sohibnya, itu kayaknya ya masih possible lah, masih mungkin lah. Kayak yang konten Zico waktu itu kan, ada yang si Dio-nya ada di salah satu episode, terus mereka bercanda-canda bareng, foto-foto gitu. Aduh, lucu banget itu. Dan kabarnya sih itu versionya tuh kayak jalan-jalan gitu guys. Kita tungguin aja pokoknya info selanjutnya. Next, ini juga ada info terbaru dari Sehun. Sehun ini kemarin abis ngerilis konten di YouTube-nya EXO. Walaupun sempat bikin gencar ya, karena tiba-tiba ngerilis kayak teaser cuman tanda tanya judulnya kan, kayak kita juga tanda tanya nih, mohon maaf nih, apa nih, apakah dia mau ngerilis lagu, terus langsung pada negatif thinking, langsung pada overthinking, jangan-jangan mau bentar lagi wamil, langsung pada panik semua kan. Tapi ternyata itu tuh teaser buat show-nya dia di YouTube ya EXO. Jadi kayak dia pengen bikin konten buat EXO-L, tapi dia gak tahu mau judulnya apa, jadi tanda tanya aja guys. Itu dari videonya. Jadi buat yang belum nonton, harus nonton di YouTube-nya EXO. Itu lucu banget sih, ada subtitle-nya juga, jadi tenang aja. Dia ada makanan tradisional sebenarnya. Cuman dibikin sekte dia sendiri nih, mohon maaf nih, aku nggak mau bocorin lebih panjang lagi, mending kalian nonton sendiri ya daripada aku spoiler. Oke, sekian breaking newsnya. Sekarang kita ngomongin soal topik kita hari ini, yaitu EXO SC atau EXO Sechan ya. Ini adalah subunit keduanya EXO yang dirilis sama SM, jadi ini official ya, dan isinya membernya ada duet maut, ada Sehun sama Chanyeol. Ini dua sohib dari predebut udah terkenal banget, deket ya nggak sih, kayak banyak banget foto-foto predebut mereka tuh bertebaran dari zaman masih bocil, masih Jakun masih mendelep tuh kayaknya ya. Masih belum puber udah temenan mereka ya, terus debut bareng. Kayak mereka salah satu yang aku adore banget cerita predebutnya, karena emang bener-bener selucu itu friendshipnya mereka, beneran kayak kakak adik banget. Dan ini subunit EXO SC ini konsepnya bener-bener fresh, young banget, young and free pokoknya ya, kayak lagu yang dibuat live tuh liriknya. Dan itu kayak emang mereka genrenya tuh hip hop, R&B. Jadi emang ini sesuai banget lah sama emang yang mereka suka kan, musik-musiknya mereka kan kiblatnya ke hip hop dan R&B. Pokoknya konsepnya tuh hit soul abis ya. Hit soul. Oke, sebelum kita bahas soal debutnya EXO SC, kita bahas dulu nih soal predebutnya EXO SC. Jadi di tahun 2018, tepatnya di bulan Juli atau Agustus gitu, pas EXO Planet 4 nih, yaitu Elysion, Chanyeol sama Sehun perform satu lagu yang judulnya Wiyang, yang kita EXO juga bingung, ini lagu apa? Ini nggak ada sebelumnya nih, ya kan? Nah, ditampilin di Elysion Seoul sama yang Macau. Nah, terus akhirnya pertanyaan kita terjawab, guys. Nah, di bulan selanjutnya, di September 2018, Wiyang ini tuh dirilis sama SM sebagai SM Station. Jadi emang lagu collab Sehun sama Chanyeol gitu. Terus kita kan kayak CBX ya, kita nggak benar-benar nggak mikir bakal jadi subunit gitu. Ternyata bener, di tahun 2019-nya, di bulan Juni, di-announce lah sama SM kalau Sehun sama Chanyeol bakal bikin unit atau duo yang namanya EXO SC atau EXO Sehun Chanyeol. Dan semenjak saat itulah Sehun sama Chanyeol jadi banyak aktivitas bareng, schedule bareng. Kayak contohnya di bulan Juli di 2019, di teaser pemotretan Sehun sama Chanyeol bareng W Korea Magazine, ada salah satu lagunya instrumental dari album yang nanti bakal dirilis nih. Ada di video itu, guys. Di video teaser pemotretan mereka bareng majalah W Korea, ada instrumental dari salah satu lagu yang bakal dirilis nanti di album debut mereka. Itu udah pertanda banget ya. Nah, terus di bulan Juli, masih di bulan yang sama,
dirilis nih video highlight medley buat albumnya EXO Sechan ya, atau EXO Sehun Chanyeol. Sama dirilis juga di hari yang sama ada MV dari Just Us Two yang dirilis sebelum albumnya dirilis. Jadi emang mereka ngerilis dulu nih video MV sebelum ngerilis albumnya. Dan itu bener-bener langsung nyantol. Kita langsung ngerti, oh oke, konsep EXO SC bakal kayak gini ya nggak sih? Itu tuh videonya simple pas mereka lagi rekaman lagu Just Us Two ya kan. Tapi tuh kayak bagus, ya gak sih, simple, bagus, kayak ada gambar-gambar, ada lirik-liriknya, terus kayak emang lagunya enak banget, easy listening banget, sampai sekarang aku masih suka banget ngulang Just Us Two, itu bener-bener mood booster banget. Nah terus, inilah yang ditunggu-tunggu, akhirnya EXO SC debut tanggal 22 Juli 2019, secara resmi nih ya, ngerilis album What Alive. Dan ini di albumnya ada 6 lagu. Dan liriknya semuanya ada kontribusinya Sehun sama Chanyeol. Jadi di bagian lirik itu tuh semua ada nama Loi sama Sehun. Jadi Sehun sama Chanyeol ini ikutan nulis liriknya gitu. Nah, di album What Life ini ada 6 lagu kan tadi. Itu ada lagu What Alive, ada lagu Just Us Two yang featuring Gekko, terus Closer to You, Borderline, Roller Coaster, sama Daydreaming. Nah, lagu Roller Coaster sama Daydreaming ini tuh ikut dibikin sama Loi. Jadi Loi ini buat yang belum tahu adalah sebutan untuk produser Chanyeol. Jadi tuh Chanyeol ini kan meregistrasikan namanya nih di kayak apa ya namanya, kayak organisasi produser atau pemusik yang di Korea gitu. Nah, dia nama produsernya adalah Loi gitu. Jadi bukan Park Chanyeol gitu. Jadi udah Loi, udah resmi. Nah terus beberapa hari setelah debut dirilislah MV kedua. Jadi nggak cuma What Life doang yang ada MV. Jadi ada MV Closer to You juga nih yang di jalanan gitu, jalanan sepi di mobil. Kalau kalian lebih suka ya MV Closer to You apa What Life guys? Soalnya kayak What Life itu ya, dari lagunya aja tuh lagu party banget, lagunya party people, lagunya Sehun Chanyeol banget ya nggak sih? Tuh MV-nya juga kayak pesta, happy pokoknya. Terus naik mobil keren-kerenan gitu kan. Aduh bener-bener anak muda banget deh. Nah di album ini ada 3 versi guys. Ya seperti biasa ya, versinya banyak ya. Ini ada versi Y, versi P, sama versi G. Nah di dalam albumnya ini, di dalamnya ada 1 photocard random, terus 1 folded poster, terus 1 booklet, 1 postcard, sama 1 name tag, dan 1 stiker. Jadi emang si 1 renceng itu tuh isinya banyak ya. Dan bentuknya tuh kayak amplop plastik, kayak orang kalau mau nyetor dokumen ke kantor gitu. Tapi ada logonya EXO SC, sama belakangnya ada tulisan ininya ya, judul lagunya ya. Cuma sebenarnya desain dari logo EXO SC, terus juga albumnya yang What Alive, ada pro kontra nih dari fans karena gak sesuai sama ekspektasi mungkin kali ya. Ya orang pasti kan punya ekspektasi masing-masing. Kayak kok gini sih, banyak banget yang kayak gitu pas logonya tuh rilis, kayak ini mah kok juga bisa bikin di aplikasi di handphone. Banyak banget yang bilang kayak gitu juga. Aduh lucu banget. Kalau kalian gimana nih? Kalian suka nggak sama logo EXO SC pas zamannya What Alive? Dan salah satu hal yang unik dari EXO SC, aku nggak tahu sih ini bisa dibilang unik apa enggak ya. Mereka ini nggak perform sama sekali di music show, di kayak Music Bank, M Countdown gitu, itu nggak perform mereka. Tapi mereka menang di Music Bank tanggal 2 Agustus. Itu first win-nya EXO SC. Baru debut the first win, kayak wow, dan itu gak perform guys, itu gokil banget. Dan juga selain menang di Music Bank, sales atau penjualan dari album What Life ini di aplikasi QQ Music, buat yang belum tahu, QQ Music ini tuh platform musik paling besar di China ya. Itu melebihi 1 juta yuan uang China, dan ini tuh mendapatkan Platinum Record Certification atau sertifikat platinum. Jadi album itu selaku itu berarti. Itu aja albumnya nggak bener-bener dipromosiin. Gimana kalau dipromosiin guys tuh? Wow! Nah tapi walaupun nggak perform di music show, EXO SC tetap perform lagu What Alive, lagu Closer to You di konsernya EXO nih yang kelima, EXO Planet 5 yang Exploration. Nah itu tuh mereka perform di sana. Jadi memang ada sesinya EXO SC. Mereka ada bawa koper gitu kan, inget nggak sih? Itu adalah salah satu sesi konser yang seru banget karena beneran kita diajak loncat-loncat. Wah, party lah pokoknya guys. Kita bener-bener have fun di dalam venue ya nggak sih? Nah, waktu promosi What Live ini ya, atau promosi album debutnya ini, EXO SC ini bikin
press showcase. Jadi emang showcase yang untuk media aja di tanggal 22 Juli di Mapo Seoul ya. Nah, di hari yang sama tuh mereka juga bikin nih showcase untuk fans. Jadi nggak cuma buat media doang. Jadi ada juga showcase untuk fans bareng Gecko juga. Dan mereka kayak ngomongin soal albumnya, terus proses pembuatannya, terus juga sambil perform What Alive, Just Us Two, sama Closer to You. Jadi emang kayak bikin mini showcase juga gitu ya. Nah, selain itu EXO-SC juga bikin live stream show nih di website terkenal di China yang namanya Sina Weibo, dan ini mereka ngumpulin 2 juta lebih penonton yang nonton live itu, dan itu bikin mereka jadi artis Korea pertama yang melakukan itu. Wow. Terus juga selain itu mereka ada bikin promotional event juga atau acara promosi di Korea, terus juga perform di berbagai festival termasuk Fever Festival 2019 Seoul ya. Ini nih mereka ngejadiin itu festival jadi kayak konsernya mereka nih, mohon maaf nih ya. Itu seru banget Fever Festival. Karena mostly yang datang tuh EXO-L guys. Jadi kayak berasa konser pribadi nih, mohon maaf nih. Nah, terus tahun 2020 EXO-SC ini dijadiin brand ambassador sama salah satu merek bir terkenal di Korea, yaitu Cass Fresh ya. Jadi Cass ini nunjuk EXO-SC untuk jadi brand ambassador mereka. Mungkin karena emang konsepnya mereka yang party anak muda banget tuh cocok banget ya kan. Dan emang beneran cocok. Kalian bisa lihat di video promosinya, di photoshootnya itu bener-bener image-nya EXO-SC itu cocok banget sama Cass. Cass nggak salah pilih. Dan di tahun yang sama, tepatnya di bulan Juni, di-announce lah nih kalau EXO-SC akan ngerilis full album pertama mereka yang 1 billion view comeback. Dan fun fact, Sehun Chanyeol ini juga ikutan berpartisipasi dalam penulisan lirik di setiap lagu di album ini. Jadi sama kayak What Life ya, sama-sama kontribusi juga. Dan juga bantuin bikin track nih, atau ikut kontribusi dalam pembuatan track Telephone, Fly Away, sama On Me. Woo. Dan selain itu, di album ini juga ada lagu solo untuk member-member nih, yaitu solonya Chanyeol sama solonya Sehun. Yang solonya Chanyeol judulnya adalah Nothing, nah yang solonya Sehun judulnya adalah On Me. Terus sama kayak zaman What Alive, mereka ngerilis dulu nih satu lagu sebelum albumnya dirilis. Nah yang kali ini yang dirilis duluan adalah lagu Telephone. Ini tuh featuring sama penyanyi terkenal di Korea namanya 10cm, dan ini tuh dirilis sebelum albumnya dirilis. Jadi emang udah dikasih spoiler dulu nih satu lagu. Selain itu, selain lagu Telephone juga dirilis lah MV dari Nothing atau lagu Chanyeolnya solo ya yang di album ini. Terus juga ada MV On Me yang lagu solonya Sehun. Nah itu tuh lucu banget di MV yang On Me karena ada Vivi guys. Vivi jadi cameo. Terus kayak konsepnya konsep On Me tuh bagus banget ya. Kalau misalkan Nothing kan kayak konsepnya emo. Nah kalau MV-nya On Me itu ada dance-nya. Bahkan ada dance crew-nya ya, cewek-cewek ya. Terus juga Sehun, terus ada Vivi, Sehun naik kuda. Wah itu favorit banget On Me sih. Dan akhirnya setelah berbagai spoiler itu, dirilislah album 1 billion views di tanggal 13 Juli 2020. Ya pun udah 3 tahun yang lalu ya itu album ya, padahal masih baru gitu berasanya. Album 1 billion views ini langsung debut di nomor 1 guys, di Gaon Album Chart. Dan juga masuk ke Oricon Album Chart, jadi nggak cuma Gaon doang. Dan di album ini ada 9 track atau 9 lagu ya. Ada 1 billion views, ada Say It. Nah Say It ini collab bareng Penomeko featuring gitu, Radio Station, Telephone yang featuring 10cm tadi, Jet Lag, Fly Away featuring Gecko lagi, Nothing yang Chanyeol solo, On Me yang Sehun solo, sama 1 billion view yang instrumental version. Aku nih sejujurnya kalau disuruh pilih lebih suka konsep What Alive apa 1 billion views, aku lebih suka 1 billion views. Kenapa ya? Gak tahu kali ya, selera kali ya Yorobun ya. Kalau kalian lebih suka What Life atau 1 billion views nih dari segi konsep lagu-lagunya. Kalau aku lebih suka 1 billion views kan. Dari segi MV juga aku suka banget sama konsepnya 1 billion views. Karena kayak konsepnya kayak sosmed gitu ya sih. Ada like-nya lah, apa segala macam. Bahkan sampai dibikin challenge-nya. Nah terus mumpung si anget-angetnya lagi habis comeback, EXO-SC ini perform di Cass Blue Playground Connect online concert. Karena 2020 kan udah mulai COVID-nya udah masih tinggi-tingginya ya. Jadi event-event juga masih online gitu. Nah ini mereka perform di acaranya Cass karena mereka masih jadi brand ambassadornya kan, bareng artis-artis lain nih. Terus selain itu mereka juga ngadain fan event atau acara kayak mirip-mirip fancon gitu lah ya, yaitu Summer Paradise. Nah ini tuh kayak mereka perform lagu-lagu yang di 1 billion view di albumnya, terus juga main game, ngobrol-ngobrol, Q&A, pokoknya seru banget. Aduh jadi gak sabar nanti back to back guys.
Terus juga di bulan yang sama nih mereka perform di Dream Concert. Pasti pada tahu kan Dream Concert kan. Dan kita kan tahu ya, EXO SC atau Sehun Chanyeol ini tuh bener-bener visualnya gila banget. Terus model banget kan, mereka modelable banget. Jadi makanya mereka nih ada di GQ Magazine atau majalah GQ. Sama yang aku suka dari promosi di album One Billion Views ini, mungkin kita bisa bilang promosi kali ya. Mereka nih ada yang namanya SM Super Idol League Live Broadcast. Jadi mereka kayak emang live broadcast gitu di Huya ya namanya ya, di kayak website China gitu. Jadi main game bareng nih, Sehun sama Chanyeol main game terus sambil ngobrol-ngobrol ya kan. Terus juga kayak mereka ada ngadain Polaroid event. Pokoknya itu seru banget sih. Ini banyak banget konten-konten muka-muka meme-nya mereka tuh dari sana. Terus juga di tahun 2020 mereka perform di A-Nation Online Concert. Itu A-Nation ini adalah konser dari Jepang sebenarnya. Jadi emang artis-artis Jepang yang terkenal-terkenal itu tuh perform di A-Nation. Nah, dia juga ngundang artis K-pop kayak ada EXO SC, terus ada Red Velvet, ada Suju dan lain sebagainya. Terus tadi kan aku juga sempat nyebut soal 1 Billion View Challenge. Itu kan ikutan juga nggak waktu itu? Bener-bener menghebohkan ya, karena kan emang era-era itu udah banyak banget nih yang namanya, udah biasa banget yang namanya challenge K-pop kan. Nah, EXO SC nggak mau ketinggalan, bikin 1 Billion View Challenge. Tapi ini kocak banget. Mereka cuma nyontoin pakai handphone ya. Handphonenya tuh kayak ada video yang emang mereka sediain. Jadi untuk kita yang pengen bikin juga bisa di-download kayak gitu kan. Banyak yang ngikutin pakai handphone kayak mereka gitu. Tapi banyak juga yang aneh-aneh. Emang nggak jauh beda ya fans sama idolnya ya. Kan Chanyeol nih kompetitif, EXO-L juga gitu kompetitif. Jadi ada yang pakai TV, ada yang pakai apa lagi tuh. Buset, kalau tablet masih ya masuk akal nih, masih bisa diputer-puter. TV itu buset, gila itu, mohon maaf nih, Chanyeol sampai bingung bahkan. Nah waktu itu kan ikutan juga kan nih bikin 1 Billion View Challenge. Dan selain challenge, waktu tahun-tahun 2020 ini kan juga ya naik yang namanya TikTok. Ya kan banyak banget nih idol-idol bikin TikTok. Termasuk tiba-tiba oknum Oh Sehun bikin TikTok nih. Tiba-tiba ngerilis video Sehun, Chanyeol sama Gekko kalau nggak salah ya. Nari-nari yang pakai TikTok gitu yang deng-deng-deng ha gitu. Itu kayak, mohon maaf, Anda kesambet apa nih Oh Sehun tiba-tiba ngerilis video itu. Tapi sayangnya agak lama kemudian tuh udah dihapus. Jadi sekarang TikTok Sehun udah nggak ada. Padahal kan kita pengen ya ngeliat mereka pargoy gitu, atau nggak bikin challenge-challenge apa kek, bikin challenge EXO gitu kan. Cuma mungkin pengen difokusin ke sosmednya EXO aja kali ya. Jadi makanya kan banyak banget challenge-challenge gitu tuh dari ini TikToknya EXO. Dan juga aku ingat banget Sehun Chanyeol itu tuh pernah live Instagram, tapi kayak rada-rada tipsy gitu, kayak menuju mabok gitu ya, sambil kayaknya mereka habis minum mungkin ya kan, bareng Gekko. Tapi masalahnya nih, nge-live ini sambil puter lagu-lagu di album 1 Billion View. Jadi nge-spoiler. Jadi tuh waktu itu tuh kondisinya live-nya tuh belum ngerilis album 1 Billion View. Tapi udah di spoiler dulu sama mereka nih, mohon maaf, di live IG-nya itu. Ya ampun, aku jadi manajernya EXO nih kayaknya pusing kayak, mohon maaf nih bapak-bapak, ya kan ini belum dirilis ya, kenapa Anda sudah nge-live, nge-spoiler lagunya? Masalahnya full song tuh diputer, terus mereka ambil joget-joget, nyanyi-nyanyi. Ya ampun. Ya namanya juga EXO ya, yaudah bun ya, harap maklum. Dan EXO SC juga pernah nih ada di variety show yang namanya After Mom Falls Asleep. Jadi tuh mereka kayak harus diem gitu. Jadi di satu ruangan ada yang pura-pura jadi emaknya gitu tidur. Nah, Sehun sama Chanyeol harus ngelakuin satu misi atau melakukan sesuatu gitu, tapi ada yang rekam suara. Nah, kalau misalkan suaranya lebih kenceng dari berapa dB gitu, berapa desibel, itu tuh akan bunyi gitu. Nah, itu kalau bunyi ada hukumannya, kayak mereka harus pakai misalkan bandu-banduan atau kacamata-kacamataan, baju-baju aneh-aneh kayak gitu-gitu. Itu lucu banget. Masalah kan mereka rusuh ya. Sehun sama Chanyeol ini kan rusuh, kagak bisa tuh kalem. Kayak kalau Dio masih bisa menang ya. Kalau misalkan Sehun Chanyeol nih mau beringas ya. Dan juga nih yang bikin bangga, EXO SC ini tuh sempat menang di Golden Disc Award 2020 yang menang Bonsang untuk album What Alive. Jadi walaupun ya gimana ya, kalau misalkan kita tahu sendiri kan EXO SC ini agak-agak lumayan di anak bawang kan kali ya. Jadi kayak emang promosi ini juga nggak terlalu gimana-gimana. Terus juga live music show aja nggak ada. Kita nonton performance-nya dari konser. Terus juga variety show cuma satu tuh yang After Mom Falls Asleep tuh ya kan. Kayak masih bisa dihitung jari banget promosinya. Makanya banyak banget waktu itu EXO yang protes kayak treat them better, ayo dong, kayak gitu-gitu.
Kalau kalian gimana nih soal EXO-SC? Ada nggak yang aku ketinggalan atau lupa sebut? Komen di bawah. Oke deh, segitu dulu bahasan kita soal EXO-SC kali ini. Di next episode kita bakal bahas soal apa? Komen di bawah, Kak bahas soal ini dong. Atau misalkan kalian punya saran ya, Kak tolong bahas soal A, B, C, D, E, F, G. Boleh banget langsung ya komen. Atau misalkan di Instagram aku, karena aku pasti akan baca. Makasih banget yang udah nonton episode RPUL kali ini. Kalau misalkan kalian suka, boleh banget dong di komen, di like. Kalau misalkan kalian share juga nggak apa-apa. Silakan di-share ke teman-teman kalian. Dan biar nggak ketinggalan RPUL episode selanjutnya, di-subscribe dan nyalain lonceng. Segitu dulu episode RPL kali ini. Kita ketemu di next episode. Annyeong Edi, sarang aja.